Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gaya Karara Fairuz Raka Febila Putra dengan NIM 241060056. Saya dari Program Studi Informatika kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu karya Profesor Abdul Mustaqim, SAG MAG. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Marhumah MPD. Sebenarnya siapa sih Profesor Abdul Mustaqim itu? Profesor Abdul Mustaqim SAG MAG, beliau adalah guru besar ilmu Al-Quran dan Tafsir di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan juga beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren LSI, Lingkar Studi Al-Quran Ar-Rahmah di Yogyakarta. Wah, ternyata beliau merupakan orang yang cukup penting ya. Nah, di sini saya akan membawakan salah satu karya beliau yang berjudul Paradigma, Integrasi dan Interkoneksi dalam Memahami Hadis Nabi. Kalian pasti penasaran kan apa isi dari karya beliau ini? Yuk mari kita bahas. Di tengah kompleksitas zaman modern saat ini, pernahkah kalian berpikir bagaimana kita seharusnya memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi? Nah teman-teman, kajian teks keagamaan seperti ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi ini tidak dapat berdiri sendiri karena kompleksitas problem sosial keagamaan kontemporer saat ini. Sehingga Islam itu harus berdialog dengan realitas zaman. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan paradigma interkoneksi keilmuan yang meliputi paradigma yang di dalam kitab ini atau buku ini dijelaskan meliputi pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis untuk mendapatkan pemahaman hadis yang lebih komprehensif, dialektis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah teman-teman, sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, kita harus tahu definisi hadis secara ontologis dan epistemologis itu. Nah, secara ontologis, hadis itu ada dua pendapat ya teman-teman. Ada dua pendapat dari ulama hadis dan juga ulama fikih. Yang pertama, ulama hadis. Nah, ulama hadis mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang dinisbahkan pada Nabi, baik dari perbuatan, perkataan, maupun ketetapan yang melekat pada Nabi, baik pun sifat yang sebelum diutus menjadi Rasul maupun sesudahnya. Nah, sedangkan menurut ulama fikih, itu hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan pada Nabi juga, baik perkataan, perbuatan, ketetapan. Tetapi di sini yang layak untuk dijadikan dalil syar'i ya teman-teman. Dan juga di sini jika posisi Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul itu tidak dihitung oleh ulama fikih. Nah, sedangkan secara epistemologis, hadis itu mungkin teman-teman sudah tahu definisinya, merupakan sumber ajaran kedua setelah ayat suci Al-Quran. Nah, karena hadis itu merupakan bayan atau penjelas ayat-ayat suci Al-Quran yang bersifat am atau umum ataupun mujmal yang bersifat global. Dan bahkan hadis itu juga dapat menjadi penetap hukum jika tidak ada hukum yang tertulis di dalam ayat-ayat suci Al-Quran atau disebutnya muqarrir, jadi penetap hukum. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa itu pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis dalam memahami hadis Nabi. Nah, yang pertama adalah pendekatan secara historis. Pendekatan historis menggunakan cara yang mempertimbangkan sejarah atau sosial historikal dalam memahami hadis atau saat hadis itu disampaikan. Jadi kita melihat asal usul atau ulama terdahulu itu sering menyebutkan yaitu asbabul wurud, sebab-sebab diturunkannya atau Nabi menuturkan suatu hadis. Nah, yang kedua adalah pendekatan secara sosiologis. Pendekatan ini menggunakan cara melihat interaksi sosial pada zaman masa itu. Nah, pada zaman itu seperti apa perilaku atau interaksi sosial yang terjadi, sehingga kita menimbulkan pertanyaan kritis, apa maksud dari teks tertulis. Jadi kita tidak melihat secara tekstual saja, tetapi kita melihat dari secara kondisi sosial pada zaman masyarakat pada saat itu. Yang ketiga adalah pendekatan secara antropologis. Pendekatan secara antropologis ini kita melihat dari pola-pola perilaku yang terbentuk oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, sehingga kita melihat apa saja pola-pola perilaku dari kebudayaan tradisi masyarakat pada saat itu. Nah, ketiga pendekatan ini digunakan untuk memahami hadis Nabi dari perspektif yang lain agar kita memunculkan perspektif dalam memahami hadis yang secara komprehensif dan relevan. Teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni aplikasi pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis terhadap hadis. Di sini di dalam buku ini digunakan contoh-contoh dari hadis-hadis yang sahih ya teman-teman. Di sini ada 3 hadis sahih. Yang pertama hadis tentang larangan perempuan berpergian sendirian, yang kedua ada hadis melukis, yang ketiga ada hadis tentang kepemimpinan perempuan. Yang pertama adalah hadis larangan perempuan berpergian sendirian. Hadisnya akan saya tampilkan di video. Oke, jadi hadis yang saya tampilkan tadi bukan untuk membatasi perempuan berpergian sendirian, tetapi ini adalah maksudnya untuk melindungi perempuan. Mengapa melindungi perempuan? Karena pada konteks zaman Nabi,
akses untuk transportasi antar daerah itu sangatlah terbatas. Tidak, teknologinya tidak secanggih dan semodern sekarang. Yang pertama itu. Yang kedua, perjalanan antar daerah juga itu sangatlah beresiko karena bisa memakan waktu yang berhari-hari dan berjam-jam. Dari segi fisik, mental, dan psikologis itu harus dipersiapkan. Yang kedua yang ketiga ada rawan kejahatan. Jadi rawan terjadi pencurian, habis itu pembunuhan, dan juga bisa kekerasan seksual dan masih banyak lagi. Jadi di sini tujuannya untuk melindungi, bukan untuk membatasi perempuan pemberdayaan sendirian. Ulama terdahulu juga berpendapat bahwa jika keamanannya terjamin seperti menggunakan teknologi yang sekarang, seperti pesawat, kereta, itu ilatnya itu akan berubah atau hukumnya itu juga berubah. Perempuan boleh berpikir sendirian asalkan tujuannya itu baik dan jelas, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis tentang melukis. Nah, hadisnya akan saya tampilkan di video. Oke. Nah, hadis yang saya tampilkan tadi itu bermaksud untuk melarang kita melakukan tindakan syirik, teman-teman. Tindakan syirik itu apa? Tindakan yang menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah. Mengapa? Karena pada zaman Nabi tersebut banyak berhala atau patung-patung yang dijadikan untuk persembahan atau dijadikan untuk Tuhan, seperti untuk disembah. Biasanya mayoritas umat Yahudi itu menyembah berhala. Nah, dengan konteks yang pada saat itu untuk disembah. Nah, jika pada saat konteks sekarang ini patung ini sudah mayoritas tidak digunakan untuk disembah, tetapi bisa digunakan untuk seni, edukasi, dokumentasi seperti fotografi, dan masih banyak lagi. Sehingga asalkan tujuannya itu bukan untuk disembah, itu tidak apa-apa, teman-teman, malah dibolehkan. Tapi jika untuk disembah maka haram mutlak hukumnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah hadis tentang kepemimpinan perempuan. Hadisnya akan saya tampilkan di video. Nah, hadis ini bermaksud untuk menunjukkan kritik terhadap sistem pemerintahan yang lemah. Mengapa seperti itu? Karena pada hadis ini konteksnya itu mengkritik sistem pemerintahan Persia yang sedang kacau atau lemah, teman-teman. Karena pada saat itu pemerintahan Persia mengangkat putri Kisra untuk dijadikan pimpinan. Bayangkan, seorang putri itu diangkat menjadi pimpinan karena pemerintahnya sedang kacau. Nah, ini adalah di sini digunakan untuk pemerintah, sistem pemerintahan yang sedang kacau atau lemah, seperti itu, teman-teman. Nah, dan juga perempuan itu diperbolehkan menjadi pemimpin asalkan memenuhi syarat, teman-teman, seperti adil, mampu, bertanggung jawab, dan juga lingkungan atau sistemnya yang baik. Sehingga mungkin kita juga mengetahui contohnya di presiden kita, yaitu salah satunya Megawati, bisa kok jadi presiden di Indonesia. Nah, oleh karena itu inilah contoh-contoh ketiga hadis yang aplikasi dalam pendekatan sosiologis, historis, dan antropologis dalam memahami hadis. Jadi kesimpulannya, teman-teman, bahwa paradigma interkoneksi dengan menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan antropologis ini merupakan pendekatan yang dapat kita lakukan untuk melihat pemahaman hadis dari perspektif yang lain. Nah, itu penting kita melihat hadis ini dari ilmu disiplin yang lain agar kita